Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati dosen Haika, yang saya hormati juga para rekan-rekan, mudah-mudahan sehat selalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dari kelompok ini akan menjelaskan terkait tentang kiprah Muhammadiyah di masyarakat. Next, Pak Hasan. Next. Oke. Di sini ada pendahuluan, ada pembahasan. Yang pertama adalah di sini latar belakang. Indonesia merupakan negara yang mempunyai sejarah pendidikan yang beragam. Karena banyak organisasi juga yang mencantumkan pendidikan sebagai sarana pergerakan maupun komitmen. Dari sekian banyak organisasi tersebut, dapat kita ketahui Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang sampai saat ini masih menunjukkan eksistensinya dan bahkan berkembangnya dengan sangat pesat seiring dengan perkembangan zaman. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Artinya, kata Muhammadiyah sendiri adalah pengikut Muhammadiyah atau dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Saat ini menjadi organisasi yang berpengaruh dalam pendidikan, walaupun awalnya didirikan oleh kelompok Islam. Next, itu ada rumus bagaimana Muhammadiyah dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana cara menanamkan nilai Islam sebagai dakwah, amal ma'ruf nahi mungkar, bagaimana cara mengatasi tantangan dan politik. Terus langsung ke materi aja Pak Hasan. Langsung next terus. Oke, di sini peran Muhammadiyah dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, penanaman nilai Islam sebagai dakwah. Yang terakhir, rancangan garis besar. Peranan Muhammadiyah di dalam hidup bermasyarakat yang sangat besar di Indonesia. Artinya Muhammad sendiri adalah pengikut Muhammad Nabi SAW atau dikenal sebagai orang-orang yang ikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah saat ini menjadi organisasi yang berpengaruh di dunia pendidikan walaupun awalnya didirikan oleh sebagian kelompok Islam. Namun Muhammadiyah maupun perkembangannya dengan baik seiring kemajuan zaman sehingga mudah diterima oleh seluruh elemen-elemen masyarakat Indonesia. Banyak hal yang mendorong kemajuan organisasi ini seperti halnya visi konsep pendidikan, tujuan maupun kurikulum yang saling berkesinambungan sehingga Muhammadiyah dapat berproses dengan baik dalam masyarakat. Next. Next, Pak Hasan. B-nya menanamkan nilai Islam sebagai dakwah amil ma'ruf nahi mungkar, obsesi masyarakat madani dalam mewujudkan masyarakat yang adil dalam berbagai kehidupan masyarakat. Masyarakat madani sebagai sarana pencerahan tidak dapat dilepaskan dari wacana sekularisasi karena di dalamnya berbicara dengan elemen yang perlu mendapatkan ruang dan fungsi. Persoalan kemudian adalah kecurigaan besar atas makna sekularisasi yang sering diartikan sebagai pemisah agama dari hal-hal yang bersifat profan atau duniawi. Tentu saja sekularisasi dimaksudkan pada tantaran ini menyangkut pembagian wilayah. Agama harus memberikan ruang pada hal-hal yang bersifat profan dalam masyarakat tetapi tetap merujuk dan berstandar pada nilai-nilai agama. Terus Hasan. Next. Tantangan Ghazwul Fiqh. Perang pemikiran atau Ghazwul Fiqh ini adalah cara lain dari musuh-musuh Islam dalam menghancurkan pelan-pelan tanpa disadari dengan mencuci otak kaum muslimin. Ini akibat mereka tidak mampu menghancurkan dan mengalahkan umat Islam secara perang fisik. Akibat pengaruh Ghazwul Fikri ini invasi intelektual yaitu bentuk yang pemikiran dari orang-orang yang benci dan musuh Islam. Serangan atau serbuan pemikiran ini bertujuan mengubah pada pola pikir dan sikap seorang muslim untuk berlahan-lahan mengikuti pemikiran dari musuh-musuh Islam. Di antaranya adalah
barat dan menghancurkan kaum muslimin. Dijelaskan peperangan ini terjadi berabad-abad selama kehidupan umat Islam di era kejayaan Islam. Itu penutup kesimpulan. Oke, next kesimpulan. Itu materi tentang kiprahnya Muhammadiyah di masyarakat. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kurang. Mudah-mudahan ini bisa saling sharing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ahmad Solihin yang telah memaparkan materi peran Muhammadiyah di masyarakat. Ada 3 poin yang dibahas pada sore hari ini. Yang pertama, bagaimana Muhammadiyah ya dalam hidup berdampingan bersama masyarakat. Yang kedua, penanaman nilai Islam sebagai dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga adalah tantangan Ghazul Fikri. Dari 3 aspek ini tentu sangat strategis sekali untuk kita sama-sama bahas, di mana kehidupan masyarakat ini tidak lepas dari perhatian Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah terdiri dari berbagai tingkatan, ya, dari mulai tingkat pusat sampai tingkat ranting dan sudah tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Ini memiliki tugas dan fungsinya untuk menyampaikan peran Islam, wajah Islam, supaya masyarakat Indonesia ini bisa betul-betul memahami Islam. Sebagaimana maksud dan tujuan dari Muhammadiyah itu sendiri adalah menegakkan dan menjunjung tinggi perintah agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dari tujuan ini, bagaimana Muhammadiyah berperan aktif untuk terus melakukan pemberdayaan masyarakat, apakah dari segi pendidikan, sosial, politik, atau kesehatan masyarakat. Dan tujuannya supaya menyadarkan masyarakat untuk betul-betul menjadi sosok umat Islam yang utuh, umat Islam yang komprehensif, ya, umat Islam yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai Muslim. Jangan sampai umat Islam dia nggak ngerti ya tujuan dia hidup ini untuk apa. Ya. Kalau kita lihat mayoritas masyarakat Indonesia ini kan beragama Islam. Ya, jangan sampai keislaman yang dia anut itu, agama Islam yang dia anut, ya satu sisi dia Islam tetapi di sisi yang lain dia tidak menjalani Islam. Ini sangat keliru ya. Nah, bagaimana Muhammadiyah bersama kader-kader ini bisa memberikan keteladanan, ya, memberikan keteladanan sehingga masyarakat bisa tercerahkan, bisa berubah, ya, bisa mengerti. Nah, ini juga tugas dakwah amar ma'ruf nahi munkar merupakan tugas umat Islam sepenuhnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat 104, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi inilah yang ditangkap oleh Yai Haji Ahmad Dahlan ketika ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dia tidak mungkin bergerak sendiri, ya, tidak mungkin menyampaikan nilai agama Islam kepada masyarakat hanya mengandalkan dirinya sendiri, tetapi butuh gerakan, membutuhkan gerakan jamaah, ya, gerakan jamaah untuk bisa meluruskan kekeliruan yang terjadi di masyarakat. Ya, maka ini harus terus disampaikan. Ya, tadi kan maksud tujuannya mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya, banyak yang Islam tetapi kok tidak Islami. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Kenapa bisa seperti itu? Kemudian juga tantangan Ghazul Fikri ini sangat luas sekali, apalagi di dunia sosial media. Ya, perang antara buzzer dan dan kelompok Islam. Ya.
kemudian dengan penggiringan opini supaya masyarakat bisa berlepas diri dari ajaran Islam, apalagi dengan stigma-stigma negatif terhadap umat Islam disebut dengan radikal, ya teroris dan lain sebagainya. Ini menjadi utama. Silakan bagi teman-teman yang ingin mendiskusikan, tentu ini menarik sekali temanya. Kita sebagai anggota masyarakat mana tahu ada pengalaman-pengalaman yang bisa di-share, ya. Dan ada juga kelompok-kelompok yang ingin berusaha membenturkan Muhammadiyah dengan kelompok yang lain, ya. Kemarin di daerah Banyuwangi kalau tidak salah terjadi penghentian pembangunan masjid. Penghentian pembangunan masjid Muhammadiyah oleh kelompok tertentu. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Silakan teman-teman, ada yang mau berkomentar? Ya Allah, ya Rabbi. Belum bocor suaranya Pak Arifin. Pak Arifin bisa di-mute suaranya, Pak. Sepertinya lagi di jalan beliau, ya. Oh ya maaf Pak, lagi naik motor. Nah, Lagi di motor Pak, maaf. Jangan diaktifin Pak, ya. Iya. Silakan teman-teman. Pak Nur Solihin, mohon izin Pak. Ya, silakan. Ya, tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak dosen mengenai yang poin yang C, yaitu Ghazwul Fikri atau Ghazwatul Fikri atau perang ideologi. Nah, di situ di poin situ perang ideologi yang mungkin saat ini banyak seperti itu kan, seperti tadi jelaskan mengenai statement atau ada istilah Islamfobia atau Islam identik dengan radikal gitu kan. Ketika ada terjadi kejadian yang emang itu menyangkut Islam, langsung dari berita-berita di blow up semua. Tapi ketika kejadian yang pelakunya bukan orang Islam, tidak ada istilah terorisme atau radikal dan lain-lain. Seperti halnya mungkin kalau kita lihat kejadian di Palestina secara umum, di situ kan tidak disebut terorisme atau apa. Kalau kita arti secara terorisme di situ kan teror, istilahnya ke orang kan yang memberi ancaman seperti itu kan, berbentuk apapun. Nah, itu di situ ada Ghazwatul Fikri atau perang ideologi. Nah, di sini saya yang menanyakan seperti apa langkah konkret atau wujud nyata organisasi Muhammadiyah dalam kaitannya dengan Ghazwatul Fikri atau perang ideologi. Mungkin Muhammadiyah mempunyai step-step seperti ini untuk mengantisipasi atau mempunyai langkah-langkah seperti ini untuk mengantisipasi serangan-serangan ideologi yang bisa dikatakan seperti Pak dosen tadi bilangkan, membenturkan Muhammadiyah dengan organisasi-organisasi yang lain seperti itu. Atau bahkan bisa juga membuat nama Muhammadiyah itu tidak seperti tujuan dari organisasi Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu Pak Arifin, silahkan Pak. Bisa langsung direspon ya, satu pertanyaan. Pak Hafiz. Oke, langsung aja. Yang terakhir adalah ideologi. Ideologi itu pemikiran bagaimana kontribusi Muhammadiyah tentang ideologi. Jangan sampai kita terpengaruh oleh salah satu isu-isu hingga bisa menghancurkan ideologi Muhammadiyah. Nah, kalau best step-nya atau tahapan-tahapan yang bagaimana
cara ideologi, di situ tadi dijelaskan tentang perang pemikiran. Ghazali ini adalah musuh-musuh yang sangat menghancurkan secara tidak langsung. Nah, Muhammadiyah mungkin secara ini kan banyak mitra atau kegiatan-kegiatan dari pendidikan, dari usaha apa gitu. Kalau dikaitkan dengan Palestina, tentang keislamannya, bagaimana sikap Muhammadiyah tentang terjadinya di Palestina, itu agak-agak jauh juga saya melihat. Bagaimana menjelaskan ya kalau ideologinya. Yang pasti ketika Islam dihancurkan atau dicabut dalam bentuk apa gitu, pasti Islam akan, walaupun itu berbicara individu gitu, pasti marah. Tapi kalau berbicara kenegaraan ada prosedur, kalau saya lihat ada prosedur kenegaraan gitu. Walaupun ideologi secara tidak langsung kita tersentuh sebenarnya dengan saudara-saudara kita se-Islam gitu. Itu aja sih sebenarnya pendapat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, apakah ada tanggapan lain? Gimana Pak Hasan? Boleh ikutan nimbrung, enggak? Ya boleh. Iya. Pak, tadi yang Saya Pak Hasan Palestina dulu. itu cuma sekedar contoh aja Pak. Jadi contohnya kalau seumpama kejadian yang dilakukan oleh non-Islam itu tidak disebut dengan terorisme. Tapi kalau yang pelakunya orang Islam langsung diklaim terorisme gitu, cuma contoh aja, nggak sampai sejauh itu. Cuman istilahnya bukti nyata yang dilakukan Muhammadiyah untuk perang ideologi ini gitu, seperti itu Pak. Untuk istilah antisipasinya seperti apa, seperti itu. Ya, dulu pernah disinggung oleh Pak Anuraga seperti itu Pak, untuk bagaimana untuk ada antisipasi untuk buzzer-buzzer seperti itu modelnya gitu Pak. Ya, silakan Pak Anuraga ditambahin Pak. Ya, ini Pak Kiai Hasan Rizky ini sudah expert nih, Masya Allah. Ini juga Pak Nur Solihin dan Pak Kiai Hafiz ya. Jadi ikut sedikit berdiskusi gitu ya. Jadi saya masih ingat waktu pertama-tama mulai S3 ke Swiss ya. Waktu itu nggak lama setelah datang nggak lama setelah datang itu ada serangan darat dari Israel ke Palestina. Ya, serangan darat tuh waktu itu. Kalau sekarang kan kemarin ini aja ya, Israel nggak terlalu berani itu untuk melakukan serangan darat ke Palestina. Tapi waktu 2009 kalau nggak salah itu terjadi serangan darat. Nah itu luar biasa itu, meskipun di daerah non Muslim di kota Zurich ya, itu kan Muslimnya sedikit, tapi bisa mengorganisir semacam demo damai gitu, long march dari suatu tempat ke tempat lain, jalan berapa kilometer gitu untuk menyuarakan pembebasan Palestina. Dan ternyata ada sejumlah senator atau kalau di kita mungkin anggota DPR ya, dari sana, orang Eropa, orang Swiss sana yang mereka itu juga sebetulnya mendukung kemerdekaan Palestina. Ya ini kalau konteksnya Palestina ya Pak ya. Tapi ini kalau bicaranya Ghazul Fikri secara umum, memang Ghazul Fikri atau perang pemikiran ini tadi sudah disampaikan. Memang banyak bentuknya ya Pak Kiai Nur Solihin, Pak Hafiz ya. Bentuknya banyak. Saya dulu pernah dengar ada berapa F gitu ya. Ada food, fashion, film, apa lagi gitu ya, ada banyak F gitu. Jadi macam-macam itu ya. Misalnya kita nonton nonton film Disney atau nonton film-film yang dari Hollywood, itu kan banyak hal-hal yang dimasukkan ya. Tapi memang ini terjadi awalnya kan genderangnya itu yang saya perhatikan tuh sejak WTC itu 2001. Ya, sejak saat itu istilah
terorisme itu disematkan ke umat Islam. Tadi Pak Kiai Hasan Rifki juga sudah menyampaikan kalau ada yang melakukan kesalahan dan dia agamanya Muslim langsung disematkan tuh. Tapi kalau yang melakukan suatu kekejian, pembunuhan itu di luar Islam, maka nggak disebut-sebut agamanya. Jadi memang ini sangat-sangat bias informasi ya. Nah kalau saya lihat Muhammadiyah ini, masya Allah, saya pikir termasuk di garda terdepan di Indonesia terkait dengan Gus Zulfikri dalam berbagai bentuknya ya, counter ya. Nah, misalnya juga melalui film-film ya, kita bisa melihat ada sejumlah film yang dihasilkan, salah satunya yang Sang Pencerah, meskipun pemerannya itu sangat disayangkan ya, pemerannya itu pemerannya kena Gus Zulfikri atau gimana, saya juga nggak paham ya, pemeran utamanya ya. Tapi secara umum itu filmnya luar biasa sangat bagus ya. Kemudian kita bisa lihat di kemarin Palestina ini kan melakukan penghimpunan dana berapa ya? Di atas 10 miliar ya, 10 apa 13 miliar gitu. Saat ini lebih dari 30 miliar. Oh, lebih. Sudah Masya Allah ya. Sudah luar biasa ya. Itu artinya kalau kita bicara yang Palestina, Muhammadiyah termasuk yang terdepan di Indonesia dalam ya kan orang berpikirnya ya kalau di Palestina itu ini kan terjadi ya boleh dibilang evolusi ya. Zaman dulu kan masih belum memiliki senjata, maka yang dilakukan oleh orang-orang Palestina saat itu untuk mempertahankan kemerdekaannya itu lewat yang namanya bom Syahid, ya kan? Ya zaman dulu. Nah kemudian bom Syahid itu karena memang nggak ada opsi lain saat itu. Nah kemudian itu mulai itu dimunculkan Gus Zulfikri bahwa dan dibuat contoh-contohnya. Ada orang-orang Islam yang melakukan bom bunuh diri di tempat-tempat yang sebetulnya tidak diperlukan gitu. Kayak bom Bali, ya bom-bom di mana di kepolisian itu kan salah kaprah dan itu dilakukan di daerah Muslim. Nah itu saya pikir ada aktor intelektualnya ya. Kalau di daerah Palestina kan daerah konflik dan itu bagian dari melawan penjajahan Israel. Nah, kesini-sini setelah teknologi itu atau setelah mulai masuk tuh berbagai teknologi, berbagai pencerahan, berbagai mungkin ahli juga, ya, sehingga rakyat Palestina sudah bisa membuat metode perlawanan dengan style lain ya, misalnya dengan roket ya. Roket juga kita lihat, saya lihat beritanya itu ini terjadi proses evolusi juga dari yang cuman di bawah 10 km jangkauannya ya, cuman bisa menjangkau selatan atau daerah-daerah perbatasan. Sekarang sudah bisa sampai 80 120 km ya, sampai Tel Aviv, sampai bahkan sampai Haifa ya, utaranya Israel. Itu kan artinya setelah ada itu saya lihat memang nggak ada lagi itu yang namanya bom Syahid itu metodenya. Karena sudah ada alternatif yang jauh lebih baik dalam melakukan perlawanan melawan itu penjajahan. Nah saya pikir singkat cerita intinya Muhammadiyah terdepan lah. Kalau sebagian orang yang buzzer atau yang nyinyir itu bilang Palestina itu sesuatu dan lain hal ya, ini Muhammadiyah mengakui gitu kan, bahkan menghimpun dana, kemudian juga menyalurkan. Itu saya pikir sudah melakukan kontra Gus Zulfikri. Ya, terima kasih. Baik, wah luar biasa sekali dapat pencerahan ya dari Pak Nuraga. Jadi peran Muhammadiyah dalam mengcounter isu negatif terhadap Islam itu sudah sejak dulu ya. Artinya bagaimana Ahmad Dahlan itu berupaya tampil menjadi leader dalam memimpin umat Islam. Karena begini, kalau kita ingin memberikan keyakinan kepada orang yang benci kepada Islam, ya kita tampil dalam wujud Islam yang otentik gitu. Karena saya teringat dari sosok Habib Nurmagomedov ya. Nah, dia itu ketika berada di ring, pemain gulat itu asal Rusia, dia selalu memuji Allah ya, alhamdulillah dia bilang. Sebelum tanding itu dia
selalu mengucapkan memuji nama Allah. Artinya dia selalu angkat satu jari ke atas gitu. Dia ingin menampilkan sosok umat Islam yang sangat rendah hati, yang sangat sopan, tidak urakan. Ya, karena orang-orang yang hadir dalam stadion itu, satu pertandingan itu bukan orang Islam. Artinya ingin menunjukkan sosok Islam yang lain. Ingin mengcounter isu-isu Islam yang bahwasannya Islam itu adalah kejam dan lain sebagainya. Tetapi dia menunjukkan Islam yang damai. Ya. Karena orang-orang yang benci kepada agama Islam, orang-orang fasik, orang-orang munafik, ya, dia mungkin tidak paham terhadap Islam, tetapi bagaimana dia menjadikan dirinya itu corong supaya dia itu mau memahami Islam secara benar. Gitu. Dari mana? Dari diri dia sendiri, ya, dari dirinya sendiri. Begitupun di Muhammadiyah. Muhammadiyah pernah mengawal, pernah dengar nggak siapa Siswono itu ya, Siswono apa Siswanto tuh dari Tegal apa dari Jawa Tengah yang di Siono, Pak. Siono. Hah? Siono. Siono ya. Siono. Siono yang dituduh terorisme, tetapi Muhammadiyah hanya satu ormas yang melakukan pendampingan hukum, yaitu Muhammadiyah. Bahkan sampai diotopsi. Ya, untuk menunjukkan bahwasannya betul nggak nih Siono ini benar-benar teroris atau bukan. Ternyata ketika di visum tidak ada bentuk perlawanan, ya, atau tidak ada bekas-bekas perlawanan dari tubuhnya, bahkan cenderung ada memar-memar gitu. Ini menunjukkan Muhammadiyah berani mengawal bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya, ini ingin menunjukkan jangan sampai memarginalkan umat Islam, ya kan, memarginalkan umat Islam atau menstigma Islam teroris. Padahal yang teroris itu belum tentu, ya. Bahkan isunya ketika si Siono ini meninggal, istrinya didatangi Intel, dibawa 2 gepok uang, dan itu uangnya diserahkan ke pimpinan pusat Muhammadiyah untuk disampaikan dalam persidangan teroris itu, ya, untuk menyuci nama baik lah. Jadi peran Muhammadiyah dalam masyarakat untuk mengawal kehidupan bermasyarakat ini sudah terlihat dalam kiprahnya. Ya, masih banyak lagi saya kira hal-hal yang bisa di share dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi dalam perang ideologi ya. Perang ideologi saya kira memang sudah sangat terbuka sekali, apalagi sekarang masyarakat serba terbuka ini, media sosial bisa dijadikan berbagai macam media yang aktual, tidak hanya media-media yang mainstream. Masyarakat bahkan cenderung tidak lagi melihat pemberitaan itu dari media mainstream, tapi dia lebih dari setiap orang itu memiliki kemampuan untuk bisa mengawal pemberitaan. Ya, saya dapat informasi dari teman mahasiswa, video film pelemahan KPK, pernah dengar nggak? Pelemahan KPK, dan itu tidak masuk ke YouTube. Bahkan komunitas-komunitas tertentu itu ngadainnya nonton bareng di kampus-kampus tertentu. Jadi ada video dokumenter yang menyebutkan ada pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK. Nah, jadi ini salah satu informasi bahwasannya di masyarakat sudah tidak lagi menjadikan media mainstream sebagai referensi utamanya, tetapi setiap masyarakat itu berperan aktif untuk bisa mengawal kebenaran, ya, mengawal keadilan supaya supaya lebih jelas, lebih terang, terbuka mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan Muhammadiyah juga telah menunjukkan
program dan kiprahnya di masyarakat dengan berbagai macam cara untuk bisa mengawal kepribadian umat Islam, akhlak umat Islam itu dengan menyelenggarakan pendidikan yang dilakukan dari mulai taman anak-anak sampai perguruan tinggi. Di situ ada nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Terkhusus di perguruan tinggi Muhammadiyah itu ada namanya catur dharma. Kalau di luar perguruan tinggi Muhammadiyah namanya tridharma. Ya, yang pertama pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, satu lagi di Muhammadiyah itu ada al-Islam dan kemuhammadiyahan. Dengan adanya al-Islam dan kemuhammadiyahan, bagaimana Muhammadiyah memberikan informasi-informasi keislaman yang aktual, yang modernis, sehingga masyarakat ini bisa tercerahkan. Ya, dan itu tersebar ke seluruh Indonesia di setiap perguruan tinggi Muhammadiyah, dan itu memiliki kurikulum yang sudah dibuat oleh Majelis Dikti PP Muhammadiyah untuk bisa disampaikan, untuk bisa menyampaikan nilai-nilai Islam yang humanis, nilai-nilai Islam yang otentik kepada masyarakat. Nah, kemudian selain pendidikan, Muhammadiyah juga bergerak di bidang ekonomi. Ya, tadi kalau kita lihat peran filantropi, lajismu, dan lembaga-lembaga yang lainnya itu menghimpun dana tujuannya untuk bisa mengawal kehidupan masyarakat yang kurang mampu, yang tertindas. Ya. Kalau tadi ada bantuan Muhammadiyah untuk Palestina yang tidak seberapa, ya kan ada orang yang menggebu-gebu, ngapain kita mikirin Palestina, di Indonesia juga banyak yang susah, ya kan. Padahal kalau mau dibalikin lagi, Palestina itu nggak seberapa dibantu. Yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah untuk korban yang terdampak COVID aja itu sudah mencapai anggaran 300 miliar. Ya, 300 miliar. Silakan Anda cek di Lajismu. Ya. Jadi artinya bagaimana Muhammadiyah itu ya untuk bisa berperan aktif untuk kemaslahatan umat. Ya, sesungguhnya Palestina itu hanya bagian kecil, tetapi kalau untuk keindonesiaan masyarakat Indonesia ini sudah banyak yang dilakukan oleh Muhammadiyah melalui lembaga-lembaganya. Dan untuk bisa memberikan pencerahan dan lain sebagainya, program-program dakwah Muhammadiyah itu juga Muhammadiyah memiliki turunan-turunan organisasi, ya, seperti Gerakan Aisyah, Gerakan Pemuda Muhammadiyah, kemudian Nasihatul Aisyah. Itu memiliki peran-peran yang bagaimana mendampingi masyarakat, ya, supaya mereka itu bisa hidup mandiri, sejahtera, adil, dan makmur. Ya, mereka juga punya peran-peran tersendiri dalam menyampaikan dakwahnya. Ya, hanya saja yang harus dijaga adalah jangan sampai Muhammadiyah ini termasuk organisasi-organisasinya ya terlibat dalam politik praktis. Jangan sampai. Kalau sudah terlibat politik praktis, dikhawatirkan ada potensi bisa merusak idealisme Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, sebagai gerakan sosial. Ya, nanti dikhawatirkan suara-suara Muhammadiyah itu tidak lagi diperdengarkan. Makanya sangat sensitif ini bicara masalah Muhammadiyah dengan politik. Ya. Tapi insya Allah Muhammadiyah bisa mengetahui bagaimana caranya untuk bisa mengatasi sensitivisme ini, sensitivisme politik di masyarakat supaya tidak terjadi. Nah, kira-kira seperti itu ya dinamikanya. Apakah ada lagi yang ingin berargumentasi? Monggo. Tapi intinya adalah bagaimana teman-teman mahasiswa, teman-teman juga sudah di level master ya, master pendidikan Islam, harus juga memiliki semangat untuk menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, minimal sesuai dengan kapasitas kita masing-masing ya. Karena setiap muslim itu memiliki tugas yang sama. Ya, tugas yang sama. Ada yang berprofesi sebagai pendidik, ada yang berprofesi sebagai karyawan,
paling tidak diri kita ini bisa menjadi role model. Ya, menjadi role model, menjadi pusat perhatian orang lain, bukan ingin dilihat karena kecerdasannya, bukan ingin dilihat karena kepintarannya, bukan ingin dilihat karena kesolehannya, bukan. Tetapi bagaimana bisa merangkul semuanya untuk kembali lagi kepada ajaran yang otentik, ya, ajaran Islam yang humanis, ajaran Islam yang bisa mencerahkan, ya, sehingga bisa memberikan efek positif bagi kehidupan masyarakat. Saya teringat dari penugasan tugas Muhammadiyah, tugas mata kuliah Muhammadiyah di semester 3 di S1 ya. Ada namanya program pemberdayaan kaum duafa. Dan itu serentak di seluruh perguruan tinggi. Dalam program tersebut bagaimana mahasiswa itu diminta untuk terjun, ya, berinteraksi dengan masyarakat miskin. Ya, itu model pembelajaran dilakukan dengan experiential learning. Experiential learning itu maksudnya mahasiswa diminta untuk praktek, dengan praktek tersebut dia bisa mengetahui maksud dan tujuan dari Muhammadiyah. Bisa mengetahui Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam sosial, kemudian memiliki kepedulian kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, kemudian mahasiswa mendeteksi si masyarakat itu dari mulai profesinya, pendapatannya, kemudian keadaan kehidupannya. Nah, kemudian dari data tersebut mahasiswa membuat satu proposal. Dari proposal itu dia langsung melakukan fundraising, ya, artinya dia sudah mencari target siapa yang akan dibantu, kemudian dari target tersebut dia mencari kaum agnia untuk bisa menyalurkan bantuan kepada orang yang dibantu tadi, orang yang ditargetkan tadi. Nah, alhamdulillah dari sekian, karena saya targetkan satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Satu angkatan itu kalau sudah diakumulasi bantuan atau kegiatan fundraising yang sudah dilakukan itu mencapai kurang lebih sedikitnya 60 juta. 60 juta itu hanya dari mahasiswa saya saja. Mahasiswa saya saja, apalagi digabungkan dengan dosen-dosen yang lain. Ya, artinya misalkan sekelas UMT itu satu angkatan, misalkan ya, katakanlah satu angkatan itu terdiri dari 15.000 mahasiswa. Ya, dari 15.000 mahasiswa itu kalau diakumulasi dari tugas